Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala serta karunia-Nya kembali kita bisa hadir di majelis ilmu melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih berkaitan tentang ilmu. Subjudul dari pembahasan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala yaitu babun fi adabil muallimi wal muta'allimi wa afatul ilmi wa bayanu ulama'i su' wa ulama'il akhirah. Jadi subjudulnya adalah tentang adab seorang guru, seorang pengajar, dan adab seorang yang belajar, serta hal-hal yang bisa membuat ilmu itu tidak bisa nempel, tidak bisa masuk ke dalam hati. Kemudian penjelasan tentang perbedaan siapa ulama su', siapa ulama yang buruk, ulama dunia, dan siapa ulama akhirat. Ini akan menjadi pembahasan yang akan disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala ya di pembahasan kali ini. Taib. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, ammal muta'allimu fayanbaghi lahu taqdimu taharatin nafsi an razailil ahlaki wa mazmumis sifati id al-ilmu ibadatul qalbi. Adapun orang-orang yang belajar, kata beliau, orang-orang yang ngaji, maka semestinya mendahulukan untuk membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari akhlak-akhlak tercela, sifat-sifat buruk. Sebelum kita ngaji, sebelum kita belajar, maka kita dituntut terlebih dahulu untuk membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, akhlak-akhlak buruk. Kenapa? Idz al-ilmu ibadatul qulub. Karena ilmu itu, kata beliau, ibadahnya hati. Jadi hati itu beribadah dengan cara menerima ilmu. Dan para ulama mengatakan fal ilmu jauharun latif la yasluh illa lil qalbin nazib. Ilmu itu ibarat permata yang indah dan tidak cocok, tidak pantas ditaruh kecuali di wadah yang bersih, di hati yang bersih. Jadi kalau hatinya kotor, niatnya buruk, niatnya tidak baik, maka ilmu tidak akan pernah masuk. Ya, karena ilmu itu butuh kepada wadah yang bersih, yaitu hati yang bersih. Kemudian beliau mengatakan wayan bagi lahu qat'ul alaikis syagilah. Dan ketika menuntut ilmu, ketika ngaji, maka semestinya dia memutus hal-hal yang membuat dia tersibukkan dari ilmu. Jadi aktivitas-aktivitas selain ngaji, selain ilmu pada saat belajar itu ditinggalkan. Karena bukan bagian adab dari menuntut ilmu, bukan bagian adab dari belajar ketika kita menyibukkan diri dengan selain ilmu di majelis ilmu. Itu tidak beradab. Fa innal adata ma tatawazza'at qassarat an idrakil haqa'iq. Kalau
sibuk dengan selain ilmu di majelis ilmu, maka itu akan membuat kita memiliki pemahaman yang tidak utuh. Bahkan bisa menjadi pemahaman yang keliru, salah, dan itu efeknya ke pengamalan. Jadi banyak orang mengamalkan hal-hal yang salah itu bermula dari kehilangan fokus ketika ngaji. Sehingga salah paham. Tidak memiliki pemahaman yang utuh terhadap apa yang dia pelajari. Oleh karena itu, ketika kita ngaji, maka fokuskan. Ya, pikiran, fokuskan anggota badan kita, ya tinggalkan hal-hal yang bisa menyibukkan dari ilmu itu sendiri. Wa qad kana salafu yu'athiruna al-ilma ala kulli syai'. Dulu para salaf, ya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama itu selalu menomorsatukan ilmu. Jadi mengedepankan ilmu dari segala hal. Ya. Bahkan ya kalau kita ketahui para sahabat itu sampai bikin ya giliran. Jadi yang nggak bisa datang majelis Nabi karena harus ke pasar, maka mereka minta kepada yang hadir untuk mencatat. Ya, kemudian nanti diajarkan kepada mereka, menunjukkan bagaimana fokusnya mereka terhadap ilmu. Ya. Diriwayatkan al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menunjukkan betapa fokusnya beliau dalam belajar itu lam yatazawwaj illa ba'dal arba'in. Rela tidak menikah kecuali usianya telah melewati 40 tahun. Karena ingin fokus belajar, ingin fokus ngaji. Ya. Bahkan para ulama seperti dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Abdul Fattah Abu Guddah, Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, namanya Al-Ulama Al-Uzzab. Ulama-ulama yang tidak menikah. Ya, mereka mengedepankan ilmu daripada menikah. Jadi rela untuk tidak menikah demi supaya fokus dengan ilmu, supaya fokus dengan ngaji, dengan belajar. Lihat bagaimana para ulama itu menghargai ilmu. Para ulama itu rela berkorban demi ilmu. Ya, karena mereka paham, ya ketika berkeluarga itu akan membuat pikiran mereka terpecah. Karena harus memikirkan keluarga, nafkah dan semacamnya, akhirnya ada di antara mereka yang lebih memilih untuk tidak menikah supaya tidak pecah fokusnya dan fokusnya itu tetap terjaga terhadap ilmu. Ini luar biasanya para ulama. Bahkan disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Qudamah, wa uhdiyat ila Abi Bakrin al-Anbari jariyatun. Ada seorang ulama yang bernama Abu Bakar al-Anbari diberikan hadiah berupa seorang budak perempuan. Falamma dakhalat alaihi tafakkara fi istihraji mas'alatin fa'azabat anhum. Ketika budak perempuan ini menemui Abu Bakar al-Anbari, dan pada saat itu beliau sedang memikirkan sebuah permasalahan fikih, permasalahan ilmu, buyar pikirannya. Jadi enggak fokus lagi ketika budak perempuan masuk menemuinya. Karena pada saat itu beliau sedang memikirkan sebuah permasalahan ilmu, permasalahan fikih. Ketika ditemui oleh budak perempuannya langsung buyar. Enggak bisa fokus lagi. Fa'azabat anhu, maka dia memutuskan untuk menjauh dari budak perempuannya. Beliau mengatakan ahrijuha ilan nakhas. Keluarkan budak perempuan ini kepada pedagang budak. Jadi bawa budak perempuan ini kepada pedagang budak. Maka budak perempuan itu mengatakan halli min zanbin. Kenapa saya harus diusir? Kenapa saya harus dijual? Apa dosa saya? Bertanya seperti itu. Maka Abu Bakar al-Anbari mengatakan, la, kamu enggak punya salah, kamu enggak punya dosa. Illa anna qalbi ishtaghala biki. Hanya saja hatiku itu enggak bisa fokus terkait dengan kajian ilmu ketika kamu ada. Jadi maka beliau tegaskan wa ma qadru misliki an yamna'ani ilmi. Orang seperti kamu itu tidak pantas untuk menghalangiku dari fokus ngaji, fokus mempelajari ilmu. Jadi mengorbankan
ya hal-hal yang bisa membuat dia tersibukkan dari ilmu, ditinggalkan, dijual dan semacamnya supaya lebih fokus kepada ilmu. Begitulah para ulama menghargai ilmu. Ya, karena kalau kita tidak bisa menghargai ilmu, maka kita tidak akan memperoleh ilmu tersebut. Sedangkan kebutuhan kita kepada ilmu, kata para ulama, jauh lebih besar daripada butuh kita ke materi seperti makan dan minum. Kalau kita nggak makan, nggak minum, maka jasad ini yang wafat. Fisik ini yang akan sakit. Tapi kalau kita nggak ngaji, nggak menuntut ilmu, hati kita yang akan sakit. Hati kita yang akan mati. Kemudian beliau mengatakan, wa 'alal muta'allimi an yulqiya zimama amrihi ilal muallimi ilqa'al maridi zimama amrihi ilal tabibi fayatawadha'a lahu wa yubaligha fi khidmatihi. Kemudian di antara adab yang mesti ya dilakukan atau seorang yang ngaji menghiasi dirinya dengannya adalah ayul qiya zimama amrihi ilal muallimi. Dia harus percaya kepada orang yang mengajarinya. Jadi dia harus memiliki kepercayaan kepada ustadz, kepada kiai, kepada ulama yang menjadi guru, menjadi panutannya. Sebagaimana orang sakit itu mempercayai seorang dokter. Jadi kita kalau sakit berobat ke dokter, maka kita percaya apa yang disampaikan oleh dokter tersebut. Anda sakit ini, sakit itu. Ya obatnya ini, obatnya itu. Pantangannya ini, pantangannya itu. Kita manut, kita turut. Ya, nurut, kita iyakan. Ya, kita percaya, kita terima, kita serahkan urusan kita kepada dokter tersebut. Begitupun dalam masalah urusan agama, urusan amalan, urusan ibadah, maka kita harus mempercayakan ya apa yang diajarkan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan itu kepada guru yang mengajarkan ilmu kepada kita. Jadi kalau nanya apa hukumnya begini, oh hukumnya seperti itu, maka kita harus percaya. Kenapa? Karena Allah sendiri percaya kepada para ulama. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Tanya ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Jadi ahli ilmu itu perpanjangan ya dari para anbiya. Ya. Jadi ahli ilmu itu adalah perpanjangan tangan dari para nabi. Dan para nabi itu adalah mereka yang menyampaikan apa yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi maka dengan stempel dari Allah Subhanahu wa taala, ahli ilmu itu harus dipercaya. Makanya Allah perintahkan kalau enggak tahu tanya kepada ahli ilmu. Nah ini. Fayatawadha'a lahu wa yubaligha fi khidmatihi. Maka kita harus memiliki rendah hati, sifat rendah hati di hadapan orang berilmu. Ya, apapun jabatan kita, mau kita sebagai seorang panglima, orang kaya, orang berharta, hal-hal yang sifatnya duniawi itu tidak ada artinya di hadapan Allah dibandingkan dengan ilmu. Maka kita tidak pantas untuk menyombongkan diri dengan hal-hal yang sifatnya duniawi di hadapan ilmu, di hadapan ahli ilmu. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah ingatkan kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Jadi yang membuat orang itu diangkat derajatnya oleh Allah itu adalah ilmu, darajat. Menggunakan jamak, artinya derajat mereka tidak akan sama dengan manusia biasa. Ya, jadi harus memiliki sifat rendah hati di hadapan ahli ilmu. Dan itu diajarkan dan itu dipraktekkan oleh para sahabat. Semisal Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ya'khudhu birikabi Zaid bin Tsabitin. Ya, beliau itu sampai rela untuk menjadi pemegang ya tali kekangnya kendaraan sahabat Zaid ibnu Thabit. Ya.
Karena sahabat Zaid ibnu Sabit ini termasuk salah satu dari ulamanya para sahabat. Ya, dan Abdullah ibnu Abbas sebagai bentuk kerendahan hatinya itu menjadi pemegang ya tali kekang kendaraannya Zaid ibnu Sabit ketika kendaraan itu berjalan. Kemudian sahabat Zaid menegurnya, ya, kenapa Anda melakukan hal semacam ini? Apa jawab sahabat Abdullah bin Abbas? Hakada umirna an naf'ala bil ulama. Seperti inilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ahli ilmu. Tidak sombong, rendah hati di hadapan mereka. Ya, makanya ada perkataan masyhur dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, zalaltu taliban. Ya, dulu saya menghinakan diri ketika menuntut ilmu, maka saya sekarang dimuliakan dengan cara dicari-cari oleh semua orang dalam rangka untuk mereka belajar kepadaku. Jadi zalaltu taliban, kata beliau. Dulu saya hinakan diri saya rendahkan diri saya ketika masa-masa belajar. Tidak pernah sombong, tidak pernah mengangkat diri di hadapan guru. Karena ilmu itu tidak akan pernah diperoleh oleh orang-orang sombong. Jadi ada dua orang yang tidak akan pernah memperoleh ilmu, kata para ulama. Mutakabbirun, yang pertama orang sombong, yang kedua adalah mustahyin, orang yang malu bertanya. Fa'azzaztu matluba. Nah, karena saya dulu rela ya merendahkan diri dalam rangka menuntut ilmu, fa'azzaztu matluba. Sekarang saya dimuliakan oleh Allah, dicari oleh semua orang dalam rangka untuk menuntut ilmu. Bahkan disebutkan dalam biografi sahabat Abdullah bin Abbas, jamaah sekalian, itu setiap hari ada ratusan orang datang belajar ke rumah beliau di Taif. Ya, ada yang mau belajar tafsir, ada waktunya, mau belajar hadis atau ada waktunya. Jadi luar biasa. Ya. Ini buah dari ketawaduan beliau, kerendah hatian beliau dalam ya belajar, ya dalam menghargai ilmu. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, wa mata takabbaral muta'allimu an yastafida min ghairi mausufin bitaqaddumi fahuwa jahilun. Kapanpun seseorang yang belajar itu menampakkan kesombongan, seperti dia tidak mau belajar, tidak mau ngaji kecuali kepada orang-orang yang dikenal, orang-orang yang terkenal atau ustadz-ustadz besar. Wah, saya nggak mau ngaji sama fulan. Dia ustadz kecil, dia ustadz yang nggak masyhur, nggak terkenal. Ngajinya hanya kepada ustadz-ustadz besar, ustadz-ustadz yang punya nama. Ya, yang mausub bitaqaddum, ya, yang dikenal, ya, maka fahuwa jahilun. Orang semacam ini, kata Ibnu Qudamah, adalah orang bodoh. Jadi orang yang pilih-pilih guru, ya, berdasarkan lebih senior, berdasarkan lebih terkenalnya, ya, sama orang yang kurang terkenal nggak mau ngaji kepadanya, maka ini adalah orang jahil, kata Imam Ibnu Qudamah. Kenapa? Li'annal hikmah dhalatul mu'min aynama wajadaha Allah akhazaha. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang telah hilang dari orang-orang beriman, dimanapun dia menemukannya maka dia ambil. Jadi enggak milih-milih, dimanapun kita mendapatkan ilmu maka kita ambil. Ya. Kemudian wal yada ra'yahu li ra'yi muallimihi fa inna khata al-muallimi anfa'u lil muta'allimi min sawabi nafsih. Ya. Hendaklah orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar, orang yang ngaji itu meninggalkan pendapat pribadinya ketika berhadapan dengan pendapat guru. Dalam masalah ilmu, tapi dalam masalah urusan ilmu, Anda punya pendapat pribadi, guru punya pendapat, maka tinggalkan pendapat pribadi, kedepankan pendapat guru, kata Syekh Ibnu Qudamah. Kenapa? Karena kelirunya seorang guru, salahnya seorang guru itu lebih bermanfaat bagi orang yang belajar dari benarnya dirinya sendiri. Ya. Sebab ya ketika orang dalam fase belajar, fase mengaji, itu apa yang dia sangka benar itu belum tentu sebuah kebenaran.
Tapi seorang muallim, seorang ulama, seorang yang telah mendermakan waktunya untuk belajar, untuk ngaji, maka tidak mungkin dia akan sembarangan menghukumi sesuatu tanpa melakukan kajian. Maka salahnya dia itu jauh lebih bermanfaat daripada kebenaran yang kita anggap benar dari diri kita sendiri, dari kantong kita sendiri. Makanya ada hadis ya yang mengatakan seorang itu ketika dia telah berijtihad mencari tahu tentang sebuah hukum, kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1 pahala, kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Qudamah sebenarnya pesannya itu adalah bagaimana supaya kita itu tawadu, rendah hati di hadapan guru, tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih bisa, sehingga selalu mengedepankan mendebat guru dalam sebuah pendapat. Silakan kita berselisih pendapat dengan guru kita, tapi jangan nampakkan perbedaan itu di hadapannya. Karena itu bukan bagian dari adab dalam belajar. Kemudian beliau mengatakan qala Aliun radhiyallahu anhu, sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, inna min haqqil alimi 'alaika an tusallima 'alal qaumi 'ammatan wa takhassahu bit-tahiyyah. Termasuk hak orang berilmu kepada diri Anda ketika masuk ke dalam sebuah majlis adalah mengucapkan salam kepada semua orang secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika masuk majlis. Kemudian mengucapkan salam khusus kepada alim tersebut. Jadi 2 kali. Pertama kepada orang secara umum, yang kedua kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Kita khususkan salam untuknya. Kemudian wa anta jlisa amamahu, duduk di depannya. Ya, ini penyakit kita kalau belajar itu kadang-kadang milih tempat duduk yang jauh. Ya, padahal dulu ya, Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi untuk mengajarkan ilmu, ya, dalam hadis yang panjang ketika berkaitan tentang wahai Muhammad, tahukah kamu ya hari kiamat itu disebutkan lutut Nabi dan lutut Jibril itu nempel, dekat, bukan menjauh. Ya, kalau sekarang kita jauh, ya. Padahal adabnya wa anta jlisa amamahu, duduk di depan guru, bukan menjauh. Wala tusyira indahu biyadak, ya, biyadik, dan jangan pernah menunjuk guru dengan jari-jari telunjuk kita. Ya, jangan pernah menunjuk guru. Wala tagmazanna bi'ainik, ya, jangan pernah menyindir guru dengan ya sindiran mata, kedipan mata. Jadi ya ingin mengolok-golok seorang guru. Ya, ini penyakit juga ya di kita. Ya, ketika kita mendapati ada sesuatu yang tidak kita sukai dari guru kita, dari ustadz kita, dari kiai kita, kadang-kadang menjadi buah bibir kita. Kita omongkan, kita gibah, bahkan kita angkat di forum-forum kesalahan tersebut. Ya, ini bukan adab kepada ahli ilmu. Wala tuksiru alaihi su'al, jangan terlalu banyak bertanya kepada guru. Jadi bertanya itu jika memang dibutuhkan. Karena terlalu banyak bertanya itu juga membebani. Itu pun pertanyaannya kadang-kadang hanya pertanyaan andai-andai. Nah, dan itu bukan adab di dalam bertanya. Adab bertanya itu kata para ulama menanyakan sesuatu yang kita butuh jawaban dan sesuatu yang telah terjadi atau mungkin besar untuk terjadi. Kalau pertanyaannya andainya begini begitu, nah ini enggak perlu untuk ditanyakan. Nanti tanya kalau memang sudah terjadi. Wala tu'inuhu afil jawab, ya. Jadi kalau guru kesulitan jangan bantu untuk jawab di majelis ilmu. Ya.
Jadi kita harus menjaga haibah, menjaga wibawa seorang guru. Ya, misalnya gurunya di majelis ilmu agak kebingungan, jangan langsung kita nyolot bantu jawab. Itu nggak beradab. Nanti di belakang, ya, saya pernah baca, Ustadz, saya pernah baca kiai begini. Ya, bukan langsung di majelis. Wala tuliha alaihi iza kasil. Nah, jangan mendesak guru. Kalau gurunya lagi malas mengajar, jangan didesak. Ya, kalau gurunya lagi malas untuk memberikan jawaban, jangan didesak. Sabar, kita tunggu. Ya, makanya Imam Syafi'i itu mengatakan, ya, orang yang bersabar dengan sikap jafa, sikap artinya keras dari seorang guru, sikap acuh dari seorang guru, itu yang akan memperoleh ilmu. Ya, kalau enggak, maka ilmu tidak akan pernah kita peroleh. Wala tufsilahu sirra. Nah, jangan pernah membongkar rahasia guru, jangan pernah menceritakan aib guru. Nah, ini rumah tangga gurunya kadang jadi bahan obrolan, bahan bincangan. Kesalahan guru yang sifatnya itu masih bisa ditoleransi, itu dijadikan buah bibir, diangkat di forum-forum, bahkan disebar di media sosial. Itu adalah orang-orang yang kehilangan adab kepada guru. Di sini Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan wala tubsilahu sirra. Jangan pernah menyingkap rahasia, mengumbar aib guru. Jangan. Wala tagtabanna indahu ahadan. Dan jangan pernah menggunjing siapapun di hadapan guru. Karena secara tidak langsung yang namanya bergunjing, ya, membicarakan aib orang lain itu menular. Ya, makanya di dalam Al-Quran diumpamakan seperti makan daging. Daging saudaranya sendiri. Orang kalau makan daging doyan, enak. Ya. Yang awalnya dia jaga diri, ya, karena ada orang ngajak, ikut tertular, ikut tertarik. Ya, jadi bergibah itu menular. Maka jangan pernah menjadi sebab guru kita jatuh di dalam kemaksiatan. Kita menggibah orang di depannya, akhirnya dia terpancing ikut menggibah juga. Jangan seperti itu. Nah, kita harus menjaga diri. Ya, jangan menjadi sebab tergelincirnya muallim, seorang guru. Wala tatlubanna atharatahu. Jangan pernah mencari-cari kesalahan guru. Nah ini, kadang-kadang orang datang ngaji ke majelis itu untuk ngetes. Atau kadang-kadang untuk mencari salah. Duduknya Anda di rumah itu jauh lebih baik daripada datang ke majelis hanya untuk mencari kesalahan. Ya. Bahkan, ya, wa in zalla qabilta ma'zaratahu. Ya, kalau guru kita salah, guru kita tergelincir melakukan keliruan, maka kita harus terima uzurnya. Kita terima uzurnya. Jadi gurunya udah menyampaikan sekian uzur, sekian alasan, enggak diterima. Ya, bahkan ada sampai ustadznya diblokir dari semua masjid-masjid. Jangan ngaji kepada fulan, jangan ngaji kepada fulan. Nah, padahal masalahnya itu, ya, bukan masalah yang berkaitan dengan hal yang prinsipil, tapi biasanya semisal karena urusan rumah tangga dan semacamnya, ya, akhirnya gurunya diboikot dan semacamnya. Ini namanya orang-orang yang kehilangan adab. Wala taqulanna lahu sami'tu fulan yaqulu kadza. Jangan pernah mengucapkan di depan guru, saya mendengar fulan berkata begini. Mengucapkan ucapan yang berbeda dengan pendapat Anda. Artinya jangan pernah membenturkan pendapat guru dengan guru yang lain. Jangan pernah membenturkan pendapat ulama dengan ulama yang lain di hadapannya. Jangan. Karena yang namanya perbedaan itu pasti terjadi. Ya, perbedaan pendapat itu pasti terjadi. Setiap kepala itu punya pendapatnya sendiri. Dalilnya sama tapi metodologi dan kesimpulan dari dalil itu bisa berbeda. Sehingga jangan kita benturkan,
Anda pendapatnya begini kok berbeda dengan pendapat ustadz yang ini. Antum kok pendapatnya begini, ustadz yang itu begitu. Dibenturkan di hadapan ustadz, di hadapan guru itu langsung. Tidak boleh. Itu kurang beradab. Wala tasifanna indahu alima. Jangan pernah memuji guru yang lain di hadapan guru yang itu. Boleh kita kagum dengan guru-guru yang lain, dengan ustadz-ustadz yang lain, dengan ulama-ulama yang lain, tapi bukan adabnya memujinya, memuji ulama-ulama, ustadz-ustadz, kiai yang lain itu di hadapan guru tersebut. Wala tu'rid min tuli suhbatihi. Ya, jangan merasa cepat bosan untuk terus ya membersamai guru kita. Jadi jangan cepat bosan duduk dengan guru, ngaji dengan guru. Ya, kita harus bertahan dengan waktu yang lama di hadapan guru untuk memperoleh ilmu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, ya lan tanalal ilma illa bisittatin. Anda itu tidak akan pernah memperoleh ilmu kecuali apabila terdapat 6 hal ini dalam diri Anda. Di antaranya adalah suhbat ustazin wa tuluz zaman. Ada guru dan duduk di depan guru itu dalam waktu yang lama. Jadi nggak ada orang jadi ulama, nggak ada orang jadi kiai, nggak ada orang jadi ustadz cuman belajar sejam 2 jam, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, enggak. Ya, butuh waktu yang lama bermajlis di hadapan guru. Begitulah ya cara kita menghargai ilmu dan menghargai guru, tidak bosan untuk duduk bermajlis lama bersama guru tersebut. Wala tarfa'u nafsak an hidmatihi. Ya, jangan pernah berlepas diri ya dari membantu guru. Jadi kalau guru itu punya kebutuhan, punya hajat, maka jangan cuek, ya, jangan angkat tangan. Tapi hendaklah kita memberikan khidmah, ya, bantuan semampu kita kepada guru yang mengajarkan ilmu kepada kita. Jadi ini beberapa adab yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah terkait tentang ya guru. Ya, karena kita, kata para ulama, ila katsirin minal adab ahwaju ila katsirin minal ilmu. Ya, kita butuh kepada adab yang banyak itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita kepada ilmu yang banyak. Ya, kadang-kadang ya yang membuat orang itu diangkat derajatnya oleh Allah, dibukakan pintu ilmu itu bukan kecerdasannya, tapi adabnya kepada ilmu dan ulama. Berkahnya adab itu kadang-kadang itu yang membuat orang diangkat derajatnya. Ada orang di kelas itu ketika belajar, Masya Allah, pinter, cerdas gitu kan, cerdas, tapi namanya hilang, nggak dikenal. Yang dikenal itu adalah yang lambat belajar, tapi Masya Allah adabnya kepada gurunya luar biasa. Itu berkah, berkahnya adab. Wayan bagi an yataharraza al-khaidu fil ilmi fi mabdil amri minal isgha ila ihtilafin nas. Juga adab di dalam belajar bagi orang yang baru belajar itu jangan sibuk membahas perselisihan pendapat. Jadi kalau baru belajar itu jangan sibuk dengan perselisihan pendapat. Ya, ulama ini berpendapat ini, ulama itu berpendapat itu. Sibuk dengan perselisihan pendapat. Jangan. Kenapa? Karena itu bisa membingungkan akal dan membuat kita futur, membuat kita artinya gampang bosan, gampang bingung. Jadi fokus kepada ilmu yang kita butuhkan untuk meningkatkan kemampuan kita step by step, ya, perlahan-perlahan. Jadi apa yang Anda butuhkan? Oh, sekarang saya butuh belajar bahasa Arab, fokus belajar bahasa Arab. Misalnya ini untuk adik-adik ya. Anda setelah bisa bahasa Arab, fokusnya dalam masalah apa? Ilmu ini fokus. Jangan langsung sibukkan diri dengan perselisihan-perselisihan. Karena itu juga bisa mengeraskan hati. Tidak membuat kemampuan kita naik, level kita naik, ya. Baik, kemudian wayan bagilahu an ya'udha min kulli syai'in ahsanah.
Ya, ketika belajar, ketika ngaji itu maka selalu ambil yang paling bagus. Maksudnya yang paling bagus di sini adalah ilmu yang paling dibutuhkan. Ya. Anda butuh ilmu apa, itu yang Anda ambil. Yang paling baik dari ilmu yang Anda butuhkan tersebut. Kenapa? Karena usia kita ini enggak bisa untuk menguasai semua ilmu. Al ilmu katsir wal umru fi tahsilihi qasir. Ilmu itu sangat banyak sedangkan usia ini untuk memperoleh semua ilmu terlalu singkat. Maka kita ya ambil yang paling kita butuhkan, yang paling baik yang kita butuhkan untuk kita amalkan. Ya, yaitu apa? Al ilmu al muta'alliqu bil akhirah. Ilmu yang berkaitan langsung, yang bersinggungan langsung dengan urusan akhirat kita. Ya, itulah ilmu yang memperoleh keyakinan seperti yang diperoleh oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, yang dipersaksikan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mendahului kita, mendahului para sahabat yang lain itu bukan karena amalnya. Bukan karena banyak puasanya, bukan karena banyak sholatnya, tapi karena keyakinan iman yang ada di dalam hatinya. Dan iman keyakinan yang ada dalam hati itu lahir dari apa? Ilmu yang berkaitan dengan urusan akhirat. Ilmu yang bersinggungan dengan urusan akhirat. Jadi yang membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu melampaui para sahabat yang lain kata Nabi adalah iman. Iman. Ya. Iman. Iman itu lahir dari apa? Keyakinan. Keyakinan itu lahir dari apa? Ilmu yang berurusan atau yang bersinggungan dengan akhiratnya. Bukan karena banyaknya puasa, bukan karena banyaknya sholat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tapi hati ya yang penuh dengan keyakinan, yang mana keyakinan itu lahir dari ilmu. Ya. Fahadhihi wazaiful muta'allimi. Nah, inilah tugasnya orang-orang belajar. Jadi kesimpulannya ya ada adab-adab etika yang harus kita jaga ketika belajar, ketika ngaji supaya ilmu yang kita peroleh itu berkah. Ya, karena percuma menjadi orang pintar, percuma memiliki kecerdasan tapi tidak memiliki adab, tidak memiliki etika dan itu bisa membuat keberkahan ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita sehingga ilmu itu tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Taib. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya yang berkaitan tentang adab seorang guru. Kalau tadi adab seorang pelajar, seorang yang belajar, nanti ada adab juga yang berkaitan dengan seorang guru. Kemudian baru kita bahas nanti perbedaan ulama su dan ulama akhirat. Jadi ulama itu enggak semuanya baik gitu. Ya, ada ulama yang memiliki niat jahat, niat buruk dikenal dengan ulama su. Ada ulama yang benar-benar ulamaul akhirah, ulama yang memang tujuannya adalah bagaimana ya memperbaiki akhirat dirinya dan orang-orang yang belajar kepadanya. Ciri-cirinya seperti apa? Itu akan dibahas, dibongkar oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di penjelasan-penjelasan selanjutnya. Baik. Ini yang bisa kita bahas pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.